Ya, gimana Puang? Gimana nih? Tambah seru ini politik deh. Wah, makin seru. Domba-domba saya baca di sosial media di. Tidak ada kata baik tadi ya. Iya. Gimana nih mulai santai ini besok? Nah, jadi kita turun masih di pertarungan partai ya. Kalau di pertarungan pemilihan presiden, aduh, itu di segmen yang lain kita fokus dulu di pemilihan legislatif yang jarang orang perhatikan. Ternyata Puang, lembaga-lembaga survei ini baru memunculkan hasil surveinya pasca Litbang Kompas. Jadi ada head to head yang hanya beda 0,% antara PDIP dan Partai Gerindra. Nah, di pemilu 2019 lalu memang kan kedua partai ini yang memang head to head selalu juga. Iya. Jadi Gerindra dengan calon presidennya Prabowo waktu itu ya 2014 2019, PDIP dengan calon presidennya Jokowi. Nah, ini menarik karena jadi ada dua pemantik kenapa misalnya head to head partai ini sangat tajam saat ini. Pertama adalah survei dari Roy Morgan, sebuah lembaga survei asal Australia yang memenangkan Ganjar Mahfud dan PDIP. Iya. Kemudian yang kedua survei Litbang Kompas yang memenangkan Prabowo hampir 50% dan memenangkan Partai Gerindra. Jadi setelah pertarungan sengit di dua lembaga survei ini, langsung di semua lembaga survei juga yang lain di luar dari dua lembaga survei yang kredibel itu langsung jor-joran juga mengeluarkan lembaga survei. Saya bosan dengan lembaga survei. Jadi memang pertarungannya di margin, Pak Ocha. Margin itu artinya di 2,5%. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi belum ditahu sebenarnya siapa yang akan memenangkan pemilu 2024 yang datang. Dan ini sisa sekitar 47 hari lagi. Dan ini sangat sangat riskan di menit-menit di hari-hari terakhir ini bagaimana pertarungan partai. Nah, penggerak dari partai itu adalah calon legislator. Iya. Jadi sebenarnya partai itu banyak digerakkan oleh caleg. Kalau calegnya tidak bekerja, nah itu jadi begitu. Jadi bisa saja ada efek ekor jas lah ya dari PDIP dan Gerindra. Cuma kan memang ada tren yang kita lihat ya. Ada tren dari dari lembaga survei ini mengeluarkan tren bahwa tren dari Gerindra ini naik terus. Iya. Kemudian PDIP justru menurun. Dulu kan PDIP di awal-awal tahun itu masih di angka 29%. Sekarang turun di 20 dan 19% di beberapa lembaga survei. Nah, ini yang sangat sebenarnya menyita perhatian ya. Bagaimana sih sebenarnya mesin PDIP, apakah mampu bekerja atau bagaimana? Nah, kita tunggu beberapa hari ke depan, kita tentu akan ulas itu lebih detail lagi. Seperti itu. Untuk di pertarungan partai. Kemudian yang lain juga ada yang menarik juga berita-berita dari Makassar ya. Dinas Lingkungan Hidup ini sudah mencabut